Ya, baik, kembali lagi dengan saya Saipul ya. Yoi. Nggak pakai bang ya. Kang. Oh Kang Kang ya. Saipul. Oke. Temennya Kang Sule. Monggo silakan Bang. Oke, siap. Jadi mulai. Boleh. Masa muda waktu saya sekolah ya, maksudnya sekolah SD, SMP itu saya berpikiran biar mendapatkan nilai yang bagus dan nanti hasilnya dapat kerjaan yang bagus gitu ya. Didapatkan di tempat yang kerja yang bagus. Jadi dulu itu mindsetnya itu kerja ya kan. Karena emang mayoritas itu teman-teman saya sekolah semangat menjadi orang pintar itu tujuannya itu adalah untuk mendapatkan kerjaan yang bagus, gaji yang tinggi gitu kan. Jadi mindset itu adalah kerja gitu. Nah, setelah saya SMP ya kan SMA, kuliah, saya masih berpikiran wah saya ini harus kerja gitu kan, dapat duit banyak gitu. Ternyata yang saya tahu itu kerja ya, orang ada yang kerjanya mulai dari pagi sampai malam lagi gitu. Luar biasa. Dan pas saya ngalamin ketika saya kuliah sambil kerja, karena waktu saya itu ketika saya nggak kuliah, maksudnya belum masuk kuliah jamnya gitu ya, saya gunakan waktu saya itu untuk kerja. Oh gitu, kuliah sambil kerja ya. Wah iya. Hebat bener nih Bang Saipul. Kang Saipul maksudnya. Jadi pagi saya sampai sore kerja, malam saya kuliah. Masya Allah. Jadi saya ngambil mahasiswa karyawan. Wow, kelas karyawan ya? Kelas karyawan. Berarti padat banget dulu nih jadwalnya nih. Karena background atau dorongan lingkungan atau yang sering saya lihat itu kebanyakan orang itu kalau ingin kerja yang bagus ya harus semangat, harus betul. banting tulang lah. Banting tulang, kerja keras ya. Mumpung lagi muda ya. Masih muda ya. Masih muda. Benar. Saya habiskan waktu saya kuliah, kerja, malamnya kuliah. Kerja sama kuliah. Jadi tidur itu sebentar ya. Ya tidur, bangun, sholat, nyuci baju ya kan, kan. Manual tuh nyucinya? Hah? Masih manual. Pakai tangan, pakai kaki ya kan. Diinjek-injek ya. Iya. Atau harga diri nggak diinjek-injek ya. Biar harga diri kita diinjek gitu kan. Makanya kerja ya. Makanya kerja keras. Kerja keras, benar. Oke, keren banget pemirsa, ini jawaban dari Kang Saipul mengenai masa mudanya yang dihabiskan untuk kerja keras, banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Bisa kepala di kaki ya. Wah, iya, jungkir balik ya. Dan kaki di kepala. Kayak lagunya Peter Pan itu ya. Dulu. Nah, dengan sekarang nih kalau sekarang nih kita kedatangan orang baru nih. Kita kenalan dulu dengan siapa nih, Pak? Namanya kalau boleh tahu nih. Oktor. Wih, dokter apa Oktor? Enggak pakai nih. Oh, Oktor. Bisa dijelasin nih, sekarang lagi sibuk apa nih, Bang Oktor? Kalau aktivitas sehari-hari sih jadi bapak rumah tangga. Wow. Sekalian ngebantu istri ngurus toko. Ngurus toko apa tuh kalau boleh tahu tuh? Toko baju. Iya. Luar biasa. Baju di Tanah Abang. Kebetulan ada toko di Tanah Abang. Oh, di Tanah Abang. Mungkin teman-teman kalau ada yang berminat, wow. sekalian promosi. Itu pakaian-pakaian apa itu kalau boleh tahu tuh? Bergerak di bidang pakaian wanita. Pakaian wanita, muslimah gitu. Muslimah. Kalau nggak muslimah nanti bahaya di akhirat nanti. Wow, ya benar. Nanti ada tuntutan nanti. Iya, anak muda sekarang nih pakaiannya kan, waduh, gimana, masya Allah, ngeri sedap gitu kalau dilihatnya. Apalagi yang goncengannya bertiga tuh. Jadi, Bang Oktor ini kenapa memilih usaha di bidang pakaian muslimah nih dibandingkan pekerja seperti pegawai kantoran? Boleh dijelasin, Bang? Dulu memang sempat kerja beberapa kali. Cuma memang jiwa saya tuh bukan jiwa orang yang mudah diatur. Waduh. Kalau kerja itu pagi pulang sore, iya, harus kata bos begini harus begini. Nurut. Nah, saya bukan termaksud orang yang penurut. Waduh, iya. Dari dulu bukan tipe orang penurut. Maksudnya orang yang yang suka
Ya, yang suka terlalu banyak aturan yang nggak penting lah kayak Oh, gitu. iya. Jadi saya lebih memilih usaha gitu. Karena dulu juga pernah beberapa kali kerja, walaupun kerjanya enak, bisa saya tinggalin lah. Tapi aturannya nggak enak. Wah, benar-benar tuh banyak Aturannya sekarang nggak gitu enak. tuh ya. Iya. Pilihannya gitu. Kerjaannya enak, bos-bos atasannya nggak enak aturannya gitu kan. Oke, kalau menurut Bang Saiful gimana nih? Tadi kan dengan jawaban dari Pak Aktor tuh dia lebih memilih buka usaha sendiri bidang pakaian muslimah ketimbang dia kerja di kantoran yang dulu-dulu pernah dia lakuin tuh. Bagaimana dengan Bang Saiful nih sekarang nih? Kang Saiful. Oh iya, jangan lupa Kang. Salah mulu ya. Jangan Bang ya, kalau Bang kan ya. Kang ya, Kang. Ya. Jangan lupa ya, Wah, ingat Kang. yes. Pakai Kang. Yes, sir. Monggo silakan. Ya. Jadi tadi cerita saya di awal itu tentang saya bahwa apa namanya orang berlomba-lomba belajar sekolah untuk supaya dapat kerjaan yang bagus. Iya, Ternyata kerjaan yang yang saya mapan, alami bahwa kerja itu emang pertama ya tadi ya Pak Oktor menjelaskan tidak mau diatur-atur dari segi waktu dan lain-lain. Dan yang saya alami di tempat kerja itu emang luar biasanya emang betul ya apa namanya masuk jam 7 misalkan keluar jam 5 gitu ya. Dan di setiap kerja itu waktu kita habiskan untuk kerja aja gitu. Walaupun kerjaan kita udah selesai, kita harus mengerjakan aktivitas yang lain gitu. Entah itu apa-apalah yang diberesin gitu kan. Nah, pas saya pikir-pikir ternyata yang saya dulu bayang-bayangkan kerja itu enak gitu. Ternyata nggak enak gitu kan. Benar. Jadi percuma gitu kan saya itu dulu menggebu-gebu apa namanya biar dapat kerjaan gitu ya. Setelah dapat kerjaan yang saya alami itu luar biasa capeknya gitu. Benar. Waktu dan aktivitas kita itu dipikir-pikir ya, saya dipikir-pikir kok saya kok gini-gini terus gitu kan apa namanya disuruh-suruh kayak gimana lah gitu. Yang harusnya kerjaan saya itu A misalkan saya disuruh ngerjain B gitu. Nah ini yang saya di situ lah kok kayak gini gitu loh. Saya enaknya aja gitu kan akad kerjanya itu kan harusnya kan mengerjakan yang A gitu. Job desk-nya sesuai job desk-nya ya. Ya udah saya pikir apa namanya saya jalanin kerjaan saya itu saya pikir-pikir saya cari-cari teman apa namanya datang ke temen ya saya ngobrol-ngobrol sama teman gitu kan. Ternyata teman-teman saya itu punya usaha gitu ya. Ada yang usaha di bidang apa namanya fashion juga salah satunya di baju itu ya apa topi gitu tapi dia di bagian sablon ya atau bordir gitu ya. Nah saya tertarik enak juga ya kayak dia gitu loh bebas gitu maksud gini dia kalau ada acara tuh bisa ikut gitu. Kalau dulu waktu kerja saya mau izin pun susah gitu kan. Sulit gitu saya mau ada acara umat muslim gitu kan. Nah acara muslim nih gitu kan izin susah nggak bisa diizinin tapi kalau teman saya itu yang tadi yang dagang atau pengusaha itu bisa gitu dia kan bebas gitu fleksibel ya. Nah di situ saya tertarik untuk pingin punya usaha juga pingin beralih gitu kan dari kerja beralih ke jadi pengusaha nah, pengusaha ini yang saya pikir saya usaha apa gitu saya belum punya bayangan belum punya gambaran usaha apa yang bisa saya lakuin ternyata saya jalanin satu persatu usaha yang saya jalanin jualan ini jalan itu gitu belum ada yang jalan sukses ada yang jalan lah gitu ya dan sampai sekarang saya juga belum tapi keinginan saya dan ketertarikan saya untuk jadi pengusaha itu emang tinggi dibandingkan dengan kerja lagi ya. Itu mungkin kan. Wah, Masya Allah keren sekali jawabannya Ustaz Kang Saiful. Lupa ya Kang Saiful. Salah mulu kalau nyebutnya. Oke, sekarang ke Bang Oktor nih. Gimana nih? Ceritain dong sama kita di sini nih manis pahitnya ya kan. Berbisnis di busana muslimah bareng istri tercinta nih. Gimana nih? Monggo Bang Oktor. Pahitnya dulu apa manisnya dulu? Boleh dong. Apaan aja saya mah. Boleh. Di setiap usaha itu pasti ada pahitnya. Pahitnya kalau di yang saya rasakan itu pertama biasa orang nipu-nipu kayak gitu. Waduh. Biasalah sering.
Sering, walaupun kita sudah terbiasa, maksudnya sudah sering, tapi Heeh. potensi orang menipu itu Masih tetap ada masih ya? tetap ada. Waduh, guys. Ngeri, ngeri. Jadi ibarat kita ke pasar tuh ya seperti ke ini aja, jadi harus lebih hati-hati aja dalam bertransaksi sama Oh, seseorang. iya, benar, benar, benar. Walaupun kita punya pengalaman banyak itu, tetap aja itu harus lebih hati-hati. Tetap harus waspada Tetap ya. harus waspada. Manis-manisnya gimana manisnya? Tarik Oh, yang iya. pahitnya nih. Kalau manisnya sih ya mungkin dari segi keuntungan ya. Keuntungan, weh. Keuntungannya. Jadi- Kayaknya banyak nih keuntungannya nih, Pak Oktor nih. Kalau dari segi keuntungan, alhamdulillah kebetulan saya ini distributor, jadi supply barang, Oh, tinggal supply aja gitu. supply barang, Oh. jadi nggak ngecer. Oh. Jadi mungkin manisnya di situ kali. Jadi, Oke. Ini Bang Oktor ini bisnisnya di offline apa online juga nih? Main di online juga nih? Gimana nih? kebetulan saya itu tangan pertama, Hmm. jadi saya nggak main online. Oh, nggak main jadi online. di bawah saya yang main online. Waduh, keren banget. Jadi saya di balik layar aja. Wush, keren. Bikin Dibalik gamis apa? Saya bikinin. bikinin deh. Tinggal kasih ke orangnya aja gitu ya. Kasih ke orang. Masya Nanti Allah. orang tersebut yang masarin ke online. Mereka Oke. yang pakai nama brand-brand mereka sendiri. Wih, ini keren nih di balik layar nih. Kalau Peter Pan kan di balik awan ya kan. keren. Wah, kebetulan ini ada Bang Ustadz Ismail nih. Boleh bang, silakan bang masuk gabung bareng kita bang. Bang Ustadz Ismail nih. Waalaikumsalam. Waduh, Bang Ustadz Ismail, masya Allah. Dari mana? Wah, kursinya kayak kurang satu nih. Ambil dulu, saya ambil dulu nih ya. Oke, silakan Pak Ustadz nih, kita gabung sini nih, ngobrol-ngobrol bareng kita nih. Waduh. Ini kita lagi sambil cari sponsor ya, gitu ya. Kalau ini ada ya yang mau nitip makanan gitu bisa di sini kita promosiin ya kan. Oke Bang Ustadz Ismail dari mana nih Bang bisa nih Bang? Dari mana nih? Kebetulan barusan dari pengajian. Waduh, masya Allah malam-malam dari pengajian. Iya. Dalam rangka apa tuh? Pengajian apa tuh? Pengajian pengusaha pejuang. Wah, pas banget ini kita lagi ngomongin bisnis dan kerjaan-kerjaan iya, gitu pas nih Bang banget Ustadz nih. Iya bener nih. Emang kayaknya nggak ada takdir yang banget nih. Iya bener, saya bilang takdir Tuhan. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut Pak Ustadz, Bang Ustadz nih, Pak Ustadz ketuaan kayaknya nih. Kalau menurut Bang Ustadz Ismail ini tadi kan kita udah ngobrol bareng kedua bintang tamu nih di sini. Tadi kita udah ngomongin antara kerja, terus memilih buka usaha, terus ngomongin pahit manisnya usaha, ya kan. Kalau menurut pandangan Islam ini seperti apa, Bang Ustadz nih? Cara memandangnya dengan usaha atau kerjaan menurut Bang Ustadz Ismail nih, boleh dikasih tahu ke kita nih Bang. Menurut ajaran Islam yang benar gimana tuh? Wah, Monggo. ini kebetulan banget ini ya. Ini para pekerja, pengusaha semua ini. Ya. Iya benar nih. Para pegiat nafkah. Iya, ya. ada yang dari kerja terus pindah jadi pengusaha, lu keren banget. Apalagi Iya. Bang Oktor nih kan jadi di balik layar ya kan mengenai bisnisnya. Jadi tinggal enak aja dia kan ngasih ke bawah-bawahannya. Ya. Sekarang dia tampil ya, kan, menginspirasi kaula muda, kaula tua, kaula segalanya. Mau Tat, silakan Tat. Iya, jadi bekerja itu dinilainya dari fiil ya. Dinilainya dari pekerjaan. Dari kata kerja, apa yang kita kerjakan. Jadi kalau misalkan kita melihat sebuah pekerjaan itu ada profesinya, katakanlah pekerjaan saya sebagai ini, Iya. pekerjaan saya sebagai ini, pekerjaan saya sebagai ini. Dalam Islam itu ya memang ditekankan bahwa kita harus apa bahasanya? Produktif. Benar. Jadi apalagi selain ini yang sudah senior sekali kan bukan golongan terpelajar lagi. Jadi Iya, intinya ya kerjaannya atau aktivitas produktivitasnya bekerja.
memenuhi apa yang harus dipenuhi. Benar, benar. Nah, dalam Islam itu banyak dijelaskan, adalah surat At-Taubah begitu kan. Wahai Muhammad, bekerjalah gitu. Akhirnya di situ dapat hikmah mana yang gaib, mana yang nyata gitu. Cuman itu berkesinambungan dalam Islam. Iman, bagaimana cara membuktikan iman? Nggak bisa dong, kecuali tidak dengan fiil atau perbuatan. Katakanlah, saya nih Bang Ustadz, waduh gelarnya Ustadz, orang beriman nih dong. Dilihatnya dari mana? Dari kopiah, Dari kopi, dari baju koko, dari sarung. dari setelannya. Nggak bisa. Nggak bisa. Dilihatnya dari apa yang dia kerjakan. Kerjain. Kalau misalkan dia suami, kesehariannya udah katakanlah, saya bekerja untuk memenuhi nafkah, ini kewajiban saya. Nah, bukti keimanan dia sebagai seorang suami, qawamnya seorang nisa gitu ya, qawamnya seorang ahwat, ya dia bekerja memenuhi itu. Nah, maka dalam Islam dua yang ditekankan ketika bekerja atau sedang berusaha, membuka usaha seperti Pak Oktor, bukan? Dua, yaitu benar dan ikhlas. Dalam Islam itu, kalau kita melakukan sesuatu tidak benar tapi ikhlas. Waduh, Tahu bagaimana? Robin Hood? Bagaimana tuh? Oh iya benar contoh. Robin Hood itu benar itu. Ikhlas dia. Ikhlas dia menjarah itu ikhlas sampai teman-temannya banyak yang mati luka-luka itu kan. Tapi caranya salah. Niatnya betul. Iya benar. Untuk membantu kan orang-orang miskin, Orang-orang yang kesulitan ya. tapi dengan merampok. Iya benar. Nah, itu. Jadi dia ikhlas tapi tidak benar. Atau sebaliknya. Benar tapi tidak ikhlas. Waduh. Nah, itu yang nggak benar juga. Saya mau menyumbang ini Pak untuk pembangunan masjid. Nih, sekian miliar. Tapi ingat ya, nanti ketika ada caleg pilih saya ya. Waduh. Nah, itu. Jadi ada maksudnya gitu. Jadi terselubung. benar dia udah menyalurkan uangnya. Menyalurkan ininya benar dah. Benar. Tapi tidak ikhlas. Begitu pula dengan para pekerja, apa yang dilakukan harus benar dan harus ikhlas. Karena kan harta itu tujuannya apa sih bekerja gitu? Yang pertama pasti harta. Yang kita kejar untuk memenuhi kebutuhan finansial. Ya dong, Bang Ridwan nggak mungkin dong beli kopi Bang gratis ya, nggak mungkin. Iya, gitu kan. Bahkan untuk menjalankan syariat kita perlu duit. Nggak punya duit kita nggak bisa beli baju. Benar. Iya, gitu. Seperti Pak Oktor tadi itu. Usahanya bagus sekali itu kan. Busana muslimah. Iya. Andai kata di dunia ini nggak ada orang yang konveksikan busana muslimah, akan susah juga. Sulit nyarinya ya. Iya, sulit Pak Oktor ya. Jadi begitu. Jadi harus ikhlas dan benar gitu nih. Masya Allah. Kudu ikhlas harus dua-duanya itu ya, Pak Ustadz ya, Bang Ustadz. Oke, keren. Terima kasih nih masukannya nih untuk para pebisnis kita nih di sini nih, Masya Allah. Oke, pesannya untuk gimana nih anak muda nih kan sekarang yang anak mudanya nih kan banyak nih kan, kelihatannya produktif banget nih kan anak muda kita zaman sekarang ini nih. Tapi lapangan pekerjaannya tuh nggak sebanding dengan anak muda yang produktif zaman sekarang yang ada di antara kita ini, sekeliling kita nih. Jadi untuk semua bintang tamu nih kita kan, biar supaya populasi anak muda kita kan sekarang luar biasa banyak sekali nih kan. Nah cuman bagaimana biar mereka kalau pengen cari kerja gitu sportif gitu, melalui jalan-jalan yang benar gitu, kalau menurut bapak-bapak, abang-abang, menurut akang-akang, Pak Oktor, Bang Ustadz gimana nih? Bisa dijelasin? Mulai dari siapa dulu nih kalau mau nih? Ya, pesan untuk anak muda, satu, jangan pernah malas. Jangan pernah malas. Gimana solusinya? Ya bergaul, cari kesibukan yang bermanfaat. Insya Allah rezeki itu akan datang sendiri. Iya, benar. Bersilaturahmi, karena memang Allah sudah janjikan kalau siapa yang
yang menjalin silaturahmi Allah akan luangkan, Lancarkan ya. lancarkan Lancarkan rezeki. rezekinya, Ya. Masya Allah. Ya, satu itu jangan malas. Dan cari peluang-peluang usaha. Kalau memang niat usaha, cari peluang-peluang usaha. Walaupun itu kecil, jatuh bangun dalam usaha itu biasa. 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 Kalau yang memang niat untuk bekerja ya silahkan bekerja. Karena di setiap usaha ataupun pekerjaan ada sisi baiknya. Yang penting kita niat ikhlas lillahi ta'ala karena Allah semata. Masya Allah, keren. Siapa lagi nih sekarang? Kang Ipul, boleh Kang Ipul masih pertanyaan yang sama nih. Biar anak muda sportif gitu melalui bisa tetap selalu gitu, walaupun masih belum dapat kerja, masih nganggur gitu. Boleh silakan monggo Ustaz. Biar nggak tersesat, biar nggak salah jalan gitu untuk mulai usaha atau kerja gitu. Monggo. Pesan buat para pemuda ya, karena ada dua ya, pemuda itu adalah di tengah dua kelemahan, maksudnya dia berada di tengah dua kelemahannya, itu dia membantu yang lemah, maksudnya lemah anak kecil itu ya, dan dia membantu orang tua. Jadi pemuda ini potensinya sangat luar biasa. Di sisi lain dia dari potensi fisik atau badan gitu ya, Masih strong fisik ya, begitu. strong. Dan dari potensi pemikiran luar biasa pemuda itu. Jadi pesan saya itu jangan disia-siakan masa mudamu itu kan dengan hal-hal yang bahasanya sia-sia gitu ya, sia-sia. Karena pemuda ini akan menjadi tolak ukur atau menyelamatkan dua kelemahan tadi itu, maksudnya membantu dua kelemahan. Jadi di tangan pemuda lah gitu kan, perubahan itu akan diraih gitu. Karena tidak ada sejarahnya sebuah peradaban itu dipegang oleh orang tua atau anak-anak itu, pasti oleh para pemuda. Jadi pesan saya jangan sampai sia-sia ya, melakukan aktivitas itu sia-sia dalam arti tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya gitu kan. Nggak ada kaidahnya ya. Ya, harus ada kaidah ya, harus ada inovasi-inovasi yang untuk membantu tadi dua kelemahan tadi itu gitu kan. Nah, dengan segi dia membantu tenaga dari membantu anak kecil, menolong, menyeberangkan dan lainnya. Kalau tadi untuk orang tua, pemuda ini kan dia giat bekerja ya kan, bekerja atau menjadi pengusaha gitu ya. Nah, potensi itu untuk membantu orang tuanya gitu kan. Iya. Atau membantu ya, maksudnya orang tua ya, maksudnya orang-orang yang di atas dia lah umurnya gitu. Kenapa? Karena orang tua itu atau yang sudah tua itu dia udah lemah gitu, tidak ada potensi untuk bekerja yang begitu sangat melelahkan gitu. Iya, benar. Maka gunakan waktu masa mudanya itu untuk harus bernilai positif, bernilai baik. Iya. Karena di tangan pemuda lah perubahan itu akan diwujudkan. Benar. Tangan pemuda masa depan dipertaruhkan ya. Masya Allah, keren. Oke, kalau buat Bang Ustadz Ismail nih, bagaimana nih tanggapannya, pesan-pesannya untuk? Wah, kalau saya nambahin saja nih ya, itu sudah luar biasa sekali dari para pejuang syariah dan khilafah ini ya. Wow. Masya Allah. Iya. Jadi memang betul, saya setuju sekali dengan beliau-beliau yang luar biasa begitu ya. Tidak akan berpindah dua kaki anak manusia atau anak Adam sebelum ditanya 4 hal. Apa tuh? Bukan. Yang pertama, Satu. ya, masa mudanya dihabiskan buat apa? Ya, gitu kan? Ya, jadi pokoknya masa mudanya dihabiskan untuk apa? Ya, dilihat dulu nongkrongnya kayak gimana ya kan? Nongkrong. Iya, kita juga nongkrong. Bener. Iya. Nongkrong ya. Minum. Kalau tadi kata Pak Oktor gitu kan, jangan malas. Nah, itu kan berarti harus memaksimalkan masa dan juga kinerja gitu kan. Makanya nanti akan ditanya masa mudanya habis buat apa? Bener. Harta kemana gitu kan, dan dari mana? Dari mana? Iya, Gitu tuh. betul.
Jadi ya itu aja apa namanya role model yang harus saya sampaikan kepada anak-anak muda sekarang yang mungkin sebentar lagi akan memasuki dunianya yang baru, gitu ya. Iya, Di iya. dimensi dunia mereka yang berbeda dengan yang sekarang. Jadi menurut saya yang harus dibenahi itu adalah mental untuk siap menghadapi masa depannya. Karena kalau kita lihat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang masuk jurusan apa, universitas apa, motivasinya hanya untuk nanti aku akan ngelamar kerja di perusahaan ini. Oh iya benar. Nanti aku akan kerja di sini. Aku mau kerja sini. Iya, Aku mau iya. kerja sini. Iya kan? Saya mau bapaknya nyari uang buat nyekolahin anaknya, anaknya nuntut ilmu untuk kerja, sama muter aja di muter situ. stuck aja di situ. Nah, ya. jadi mentalnya itu yang harus diubah. Statement tentang bagaimana dia menghabiskan masa mudanya itu. Kalau saya, pesannya adalah perbaiki sesegera mungkin saat mereka masih produktif menerima ilmu dari gurunya. Artinya saat mereka menempuh jalan pendidikan, itu harus benar-benar diubah dan dipahamkan mindsetnya bahwa masa depan itu bukan sekedar sesuatu yang dipersiapkan, tapi juga benar-benar harus, gitu ya. Seperti musuh gitu. Musuh kalau lagi mau datang, kita bakal bukan cuma pemanasan doang gitu kan, strategi dan lain-lain. Iya. Beda lagi dengan angkot nih, tar lagi nih kita nggak perlu strategi untuk nunggu angkot, angkot pasti datang gitu kan. Iya betul. Beda dengan tar lagi musuh datang nih, nah, beda. Jadi pesan saya itu tadi sama seperti Bang Akang, Akang yang Kang salah nih, Akang. Saiful, sama Kang Saiful. aktor ya. Jadi benar, jangan malas. Loh. Yang kedua, ia harus memaksimalkan masa mudanya. Nah, dari saya adalah perbaiki dulu dan siapkan dulu mentalnya agar nanti motivasinya berubah. Yang tadinya yang dikejar hanya dunia, dipermainkan dunia, nah, akan berubah, dunialah yang akan dibentuk oleh dia. Gitu. Masya Dari Allah. mana? Dari masa pendidikan. Masya Allah, keren sekali. Terima kasih Bang Ustadz Ismail nih penjelasannya nih tentang pandangannya. Oke, jadi gitu ya. Kan kalian udah nonton nih kan, didengerin pesan-pesannya nih daripada ketiga narasumber kita nih tadi. Keren-keren banget nih, Masya Allah. Udah dari Kang Saiful sendiri, Bang Oktor, dan Bang Ustadz Ismail. Yoi. Oke, nggak terasa kita udah sampai di penghujung acara Coffee Talk. Bersama kita ucapin terima kasih kepada bintang tamu kita, Kang Saiful, Bang Oktor, sama Bang Ustadz Ismail. Terima kasih nih udah mampir-mampir ke sini nih. Terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.